Halo guys, selamat datang di channel Kakak Pertama. Mimin doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di sepanjang hari ini. Ini adalah video alur cerita komik dengan judul Kelahiran Kembali Kultivator Abadi. Di awal video ini, Mimin menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu, dikarenakan slide gambar komik dalam video ini terkadang akan sedikit berbeda dengan alur ceritanya. Namun Mimin berharap kalian bisa tetap terhibur dan menikmati video ini. Oke baiklah, tak usah berlama-lama lagi, kita simak aja alur ceritanya. Selamat menonton guys! Halo Tuan Su, Chen Fan mengangguk dan tidak menjawab pertanyaannya. Wajah Suao mengeras karena dia tidak senang dengan Chen Fan yang mengabaikan pertanyaannya. Namun, dia tidak ingin mendesak bocah itu untuk memberikan jawaban di depan umum. Dia hanya mengatakan kepada Chen Fan, jangan berkeliaran. Temui aku di Hotel Qin yang malam ini. Dia kemudian berjalan melewati Chen Fan tanpa sepatah kata pun. Chen Fan dan Asio minggir untuk memberi jalan bagi rombongan itu. Seorang pria botak berotot yang berjalan berdampingan dengan Suao bertanya, Tuan Su, siapa anak itu? Dia adalah teman dari putriku. Sepertinya kesini tanpa izin. Kata Suao dengan wajah gelap. Hehehe, turnamen ini sangat populer di kalangan anak-anak saat ini. Kata pria botak itu sambil tersenyum. Dan dia melanjutkan berkata, gadis kecil di sebelah anak itu terlihat sangat menggoda. Jika dia tidak bersamanya, aku pasti sudah mengambil tindakan padanya. Suao mendengus dengan tidak senang dalam hatinya, si botak ini terlalu bejat. Aku berkenalan hanya karena dia adalah seorang jutawan terkenal. Pria botak itu adalah tokoh kaya dari kota Qingshui, dan dia dikenal senang bermain wanita. Namun, saat ini dia tidak akan membodohi dirinya sendiri sementara Suao ada di sini. Bocah ini suka berkeliling. Dia sudah memiliki Fei Fei, tapi sekarang malah menggoda wanita lain. Saya akan buta jika saya mempercayakan putri saya dengannya. Sambil berpikir, Suao mengerutkan alisnya saat kesannya tentang Chen Fan semakin memburuk. Setelah sekelompok besar orang itu pergi, Asio menepuk dadanya dan menjulurkan ujung lidahnya. Mereka orang yang menakutkan. Terutama pria berkepala botak. Cara dia menatapku menakutkan. Asio berkata sambil menatap Chen Fan, hampir melotot. Kakak Chen, apakah Anda kenal mereka? Saya pernah bertemu pemimpin itu. Namanya Suao, kata Chen Fan ringan. Tuanao dari Haidong? Seru Asio dengan terkejut. Dia meraih lengan Chen Fan dan mendesaknya untuk pergi saat dia bertanya pelan. Apakah kamu kenal Bo Shao? Ah, apa yang aku pikirkan? Anda adalah tamu terhormat Bos Zhang. Tentu masuk akal bagimu untuk mengenal Bo Shao. Apakah kamu kenal dengan Suao juga? Chen Fan bertanya dengan ringan. Senyum di wajah Asio tiba-tiba lenyap, dan dia berkata dengan pelan. Banyak temanku yang bekerja dan mempertaruhkan nyawa untuk Bo Shao. Plaza sudah penuh dengan penonton. Ada sejumlah penduduk dan pengunjung berkumpul untuk meramaikan turnamen itu. Sebuah panggung besar didirikan di tengah alun-alun untuk kompetisi gulat dan kungfu. Panggung itu besar, cukup untuk 3 kompetisi yang harus dilakukan pada satu waktu. Di atas panggung, beberapa pejuang terlihat saling bergulat. Sorak-sorai dan tepuk tangan datang dari hadirin yang berkumpul. Chen Fan kehilangan minat dalam permainan gulat dengan sangat cepat. Ini semua adalah amatir, dan tidak ada keterampilan yang terlibat dalam kontes mereka. Sebagian besar pertarungan memiliki keterampilan yang lebih rendah daripada Abiao, dan jauh lebih sedikit daripada pengguna kekuatan internal seperti Lin Bao. Chen Fan sama sekali tidak tertarik dengan turnamen itu. Itu masih sangat awal dalam permainan, dan karena itu, sebagian besar pejuang tidak begitu kuat seperti mereka yang bertahan sampai final. Akhirnya pertandingan final akan menarik kembali gordennya. Para penonton duduk di kursi mereka dan menunggu dengan tenang. Sesekali terdengar perbincangan dengan suara pelan dari para penonton. Katanya semua bos besar dari Jianbei akan berkumpul. Ya, mereka akan menyelesaikan konflik melalui turnamen ini. Dan hasilnya akan mempengaruhi wilayah kekuasaan. Ini adalah hari ketika semua bos di wilayah Jianbei datang untuk berkumpul. Bagi para taipan ini, acara ini seperti konferensi tahunan.
Mereka datang. Mereka di sana. Terdengar seruan-seruan dari penonton saat sekelompok orang berjalan ke peron panggung, mengisi tempat-tempat yang telah ditentukan. Yang itu adalah bos Shin Zong dari kota Tianhe. Si botak Liu juga datang. Tunggu sebentar, saya hanya melihat Zhou Tianhao. Di mana Tuan Ketiga Wei? Setiap kali seorang pengusaha muncul di peron, gelombang keriuhan muncul dari hadirin. Beberapa suara dipenuhi dengan kecemburuan, dan yang lainnya membenci. Kenapa Tuan Wu dari kota Jiangzhou mengirim seorang gadis untuk menggantikannya? Beberapa pengunjung dari Jiangzhou berbicara pelan. Setelah beberapa saat, Taipan terakhir muncul di panggung. Seluruh arena menjadi sunyi senyap ketika semua orang menatap pria paruh baya yang berpenampilan hecis. Tuan terbesar di wilayah Jiangbei. Suao dari Haidong. Dari semua orang di platform, Suao adalah yang paling kuat. Ia tidak hanya mengendalikan kota terbesar di wilayah Jiangbei, tetapi ia juga memiliki saham mayoritas di perusahaan publik yang bernilai puluhan miliar yuan. Melihat sikap Suao yang mengesankan, beberapa pengusaha terkemuka mendengus dan mencemooh. Pencemooh itu tak lain adalah Shin Zong. Namun, Suao membiarkan penghinaan karena kecemburuan mereka meluncur dari benaknya, dan dia duduk dengan anggun di kursi tengah meja. Master Gu, bagaimanapun selalu memberikan tatapan dingin dan tajam. Dalam benaknya ia berkata, Shin Zong, kubiarkan kau sombong untuk saat ini. Yang mengejutkan Master Gu adalah, bahwa dia hanya melihat Master Wu duduk di sebelah Shin Zong, tetapi dia tidak melihat master dari luar negeri, yang dibicarakan oleh banyak orang. Setelah semua orang duduk, pria botak Liu menatap satu-satunya wanita di antara para bos. Dengan menyeringai ia berkata, apa yang terjadi dengan kota Jiangzhou? Kenapa mereka mengirim seorang gadis kecil? Rupanya orang yang mewakili kota Jiangzhou adalah seorang gadis dengan kemeja hijau. Tenanglah. Tuan Wu sedang tidak enak badan dan karena itu, telah meminta Nona Lu untuk menggantikannya. Tuan Wu telah memberitahu saya tentang itu sebelumnya. Kata Suao menengahi. Pria botak Liu tampak menggumamkan sesuatu dengan pelan, namun tetap diam. Sementara pengawal gadis itu yang tadinya siap mengambil tindakan kepada pria botak Liu, akhirnya mengundurkan diri setelah melihat kode lambaian tangan untuk berhenti. Suao sebagai orang yang memimpin di wilayah Jiangbei, kemudian berdiri ke tengah panggung untuk mengawali dimulainya acara utama dari pertemuan itu. Saudara-saudara, teman-teman lintas wilayah yang sudah datang kemari. Senang melihat semua orang berkumpul di sini. Hari ini adalah hari di mana para pria di seluruh kota Jiangbei berkumpul di sini untuk menyelesaikan pertikaian dari masa lalu. Melalui turnamen ini kita akan membagi pengaruh wilayah kekuasaan dan mengakhiri dendam lama. Semua keputusan akan didasarkan pada hasil pertandingan hari ini. Suao berdiri dan mengumumkan dengan tegas. Tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun saat dia berbicara. Setelah Suao selesai berbicara, pria botak Liu adalah orang pertama yang berbicara. Dia mencibir pada Zhou Tianhao dan bertanya, Zhou Tianhao, di mana pelindungmu, Tuan Ketiga Wei? Aku telah melepaskanmu berkali-kali demi kediaman Wei. Kita lihat bagaimana kau bisa kabur hari ini. Pria botak Liu melambaikan tangannya, dan seorang pria pendek berkulit gelap melangkah maju dan melesat ke atas panggung. Ketika dia berada sekitar 10 langkah dari panggung, dia melompat, dan dengan membawa momentumnya, dia melompat melintasi pembatas panggung dan mendarat dengan kuat di atasnya. Dia memandang dengan hina kepada perwakilan dari kota Chuzhou. Matanya lalu menatap tajam ke arah lawan, siap menantang siapapun yang akan maju menghadapinya. Wajah Zhou Tianhao menjadi gelap saat dia mencengkeram kursi berlengan. Kota air jernih bersebelahan dengan kota Chuzhou, dan oleh karena itu kedua faksi sering mengalami pertikaian. Pria botak Liu adalah saingan lama dari Zhou Tianhao. Keparat kau botak Liu! Zhou Tianhao memaki. Master Kuo. Apa kau yakin bisa menang? Master Kuo mengamati pemuda yang di tengah panggung dan menjelaskan kepada Zhou Tianhao. Dia kelihatannya adalah seorang ahli Muay Thai. Mereka sejak kecil berlatih memukul batu dengan tangan dilapisi pita. Tulang mereka patah lalu disembuhkan. Patah lagi dan disembuhkan lagi, begitulah seterusnya. Jika dia bukan seorang pewaris teknik rahasia kuno Muay Thai, aku pasti bisa mengalahkannya. Kata Master Kuo lagi. Sebelum kata-katanya memudar, Master Kuo sudah terbang ke udara dan mendarat di atas panggung. Hebat!
Cara masuk Master Kuo ke tengah memenangkan gelombang sorakan dari hadirin. Silahkan, kata pria pendek dengan bahasa Cina yang terdengar sedikit aneh di telinga tetapi dapat dimengerti. Begitu dia selesai berkata, pria pendek itu melompat ke depan seperti pegas, ketika dia melemparkan pukulan ke Master Kuo. Chen Fan yang melihat gerakan itu, bahwa serangannya tidak hanya licik tetapi juga dikemas dengan kekuatan dari pinggang dan pinggulnya. Tinjunya bergerak dengan kecepatan luar biasa saat melayang di udara. Suara para hadirin tiba-tiba terperangkap di tenggorokan mereka. Master Kuo adalah pengguna kekuatan internal yang telah mencapai kesuksesan awal. Karena itu, dia telah bersiap sebelum serangan mendadak. Dia menarik wajah tegang dan mendorong kedua tangan keluar untuk memblokir pukulan. Melihat serangan pertamanya telah diblokir, pejuang Muay Thai itu menindaklanjuti dengan lebih banyak serangan. Dalam sekejap, Master Kuo dihujani serangan dari segala arah. Jika dia tergelincir sekali, dia mungkin juga kalah dalam pertandingan. Akhirnya, dia mendapat pukulan, dan segera, dia merasakan beban yang luar biasa dalam serangan itu. Hati Master Kuo tenggelam setelah merasakan kekuatan lawannya yang pertama. Dia tahu dia telah bertemu tuan Muay Thai yang asli. Pada saat itu, dia sudah kehilangan inisiatif dan terpaksa membela diri. Satu-satunya harapannya adalah menunggu lawannya melakukan kesalahan sehingga ia bisa melepaskan serangan balik. Para hadirin menahan napas menyaksikan Master Kuo dipojokkan oleh pemuda asing itu. Bagaimana dengan itu? Pria botak Liu mengamati sekelilingnya dan menyeringai dengan puas. Meskipun Tuan Song Tao masih muda, dia adalah salah satu pakar Muay Thai yang paling kuat di Asia Tenggara. Orang-orang memanggilnya Arhat Delapan Lengan. Tokoh-tokoh lainnya mengerutkan alis mereka setelah mendengar kata-kata pria botak Liu. Istilah Arhat lebih dihormati di Asia Tenggara daripada di Cina. Di Asia Tenggara, aliran Buddhisme Hinayana memuja Arhat sebagai pencerahan tertinggi yang bisa dicapai manusia. Itu bukan nama panggilan yang bisa dengan mudah dilemparkan dari mulut ke mulut. Hanya pejuang Muay Thai yang paling cakap yang bisa disebut Arhat. Di atas panggung, pejuang muda Muay Thai itu menggerakkan tangan dan kakinya dengan kecepatan kilat. Dia menyerang dengan tinju, kaki, siku, lutut dan mengubah tubuhnya menjadi mesin kematian berjalan. Tidak heran mereka memanggilnya Arhat Delapan Lengan. Wajah semua orang memucat saat melihat perkembangan itu. Chen Fan juga mengerutkan alisnya saat dia khawatir Kuo Wei akan kalah. Kurangnya inisiatif Master Kuo akhirnya menjadi kejatuhannya. Meskipun Master Kuo telah bertahan selama mungkin, berharap bahwa lawannya akan tergelincir dan memberinya kesempatan untuk melawan, dia telah meremehkan kemampuan Song Tao. Arhat Delapan Lengan telah menumpahkan serangan padanya. Dalam sekejap, ia telah melepaskan 13 pukulan, 6 tendangan, 5 siku, dan 7 lutut. Pukulan ke-14 akhirnya menghantam dan menghancurkan pertahanan Kuo Wei. Tinju secepat kilat mendarat dengan kuat di dada Kuo Wei. Semburan darah mengalir keluar dari mulut Kuo Wei, dan pukulan itu membuatnya terhuyung sempoyongan hingga ia terjatuh dari panggung. Bam! Master Kuo jatuh ke tanah di bawah panggung. Pada saat itu, para penonton akhirnya memperhatikan bahwa ada bekas pukulan di bagian kanan dada Kuo Wei. Kemejanya robek besar di sekitar area seukuran kepalan tangan di dadanya. Pemandangan mengerikan itu membuat bulu kuduk semua orang merinding. Dengan hanya satu pukulan, Song Tao telah mengusir Kuo Wei dari panggung. Chen Fan pun bergumam. Jika yang kena pukul itu adalah sisi kirinya, dia akan segera mati, karena itu akan menghancurkan jantungnya. Aku kalah. Dengan noda darah di sudut bibirnya, Kuo Wei mendorong dirinya sendiri. Dia hampir tidak bisa berdiri tegak. Wajah berkerut Song Tao tiba-tiba kembali tenang, setelah dia mendengar lawannya menyerah. Dia melipat tangannya dan membungkuk sedikit pada Master Kuo dan mulai turun dari panggung. Pria botak Liu mencibir Zhou Tianhao dan kemudian berkata, "Bagaimana dengan itu, saudara Hao? Kota Linfu akan menjadi milikku sekarang." "Baiklah. Sampai tahun depan, saya tidak akan bersaing dengan Anda dalam bisnis." Wajah Zhou Tianhao suram dan tegang, walau dia berhasil mengeluarkan beberapa kata. "Bagus," kata pria botak Liu sambil tertawa, dan kemudian mengumumkannya dengan gembira. Walau jalur transportasi dari Chuzhou melalui Qingshui masih dalam kekuasaannya, tetapi kehilangan kota Linfu telah membuat Zhou Tianhao kehilangan keuntungan, setidaknya sekitar 10 juta yuan. Zhou Tianhao berhasil menenangkan diri dan bertanya pada anak buahnya, "Abiao, di mana Master Chen?"
Ada terlalu banyak pengunjung di tempat kecil ini, sehingga kami tidak dapat menemukannya. Jangan khawatir Tuan. Jika Master Chen berjanji untuk datang, aku yakin dia pasti akan datang. Kata Biao mencoba menenangkan. Zhou Tianhao mengangguk setelah menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain selain menunggu. Selama Master Chen tampil, dia akan mengalahkan Song Tao dengan mudah. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan Master Chen. Dia bisa membunuh dari jauh. Dia telah mengundang Master Chen sebagai langkah darurat, dan berpikir bahwa Master Kuo sudah cukup. Namun, dia tidak berharap rekan bisnisnya mengundang petarung yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Sialan! Tunggu dan lihat saja nanti Botak Liu. Aku akan mengambil semuanya lagi saat Master Chen datang. Sementara itu, di peron panggung dari faksi kota Jiangzhou, Nona Lu, gadis yang berbaju hijau itu berkata, Paman keempat, Kuo Wei adalah pengguna kekuatan internal yang telah mencapai tahap kesuksesan awal bukan? Kenapa dia bukan tandingan petarung Muay Thai itu? Nona Lu. Dia bukan sembarang petarung Muay Thai. Pria paruh baya yang berdiri di belakang gadis itu berkata dengan sepasang mata berkilat. Kekuatan dan kecepatannya telah melebihi orang normal. Saya yakin dia adalah seorang praktisi Muay Thai kuno. Dia hanya sedikit lebih kuat dari Kuo Wei. Master Kuo tidak akan kalah dalam pertarungan jika dia tidak meremehkan lawannya. Dalam 1 jam, 5 pertandingan lagi selesai. Sejauh ini, Song Tao, praktisi Muay Thai itu telah mencapai kesuksesan besar. Semua bos, kecuali Suao dan Nona Lu mulai merasa terkaget-kaget dengan penampilan kekuatan Song Tao. Dia terlalu kuat. Para penonton pun berkasak-kusuk. Betapa memalukannya ini bagi Jiang Bei karena telah membiarkan orang Thailand menggertak kita di sini. Apa tidak ada lagi seorang ahli di seluruh Jiang Bei? Pria botak Liu memasang wajah sombong ketika dia mengamati panggung, mencari korban berikutnya. Tiba-tiba dia berteriak. Xin Zong! Mana jagoanmu? Majulah jika kau ingin mati. Saat dia berbicara, pria botak Liu melihat sekitar Xin Zong. Seringai menghina muncul di wajahnya ketika dia berkata, bukankah kau telah mendapatkan seorang ahli dari luar negeri? Di mana dia? Apakah dia takut dengan kekuatan Song Tao? Pertanyaan itu bergema di benak penonton dan banyak tokoh terkemuka lainnya, ketika mereka mengerutkan alis mereka dengan bingung. Xin Zong memalingkan wajahnya dan balas menatap ke arah pria botak Liu. Botak Liu, beraninya kau bicara tentang Master Hu. Anda akan membayar kesombongan Anda. Setelah Xin Zong menyelesaikan kata-katanya, dia berdiri dan membungkuk ke arah danau kecil, dan kemudian berteriak. Selamat datang, Master Hu. Perkembangan itu membuat semua orang tercengang. Mereka tidak mengerti kepada siapa Xin Zong berbicara. Bahkan tidak ada kapal di dermaga, apalagi orang yang hidup. Kebanyakan orang masih tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Beberapa penonton siap berdiri dan menanyai Xin Zong. Tiba-tiba, Chen Fan merasakan sesuatu. Dia memperbaiki pandangannya pada permukaan danau, melihat sibakan air di kejauhan dan tersenyum. Menarik. Inilah ahli yang sebenarnya. Saya pikir saya telah meremehkan semua seniman bela diri di bumi. Tak lama, Master Gu yang berdiri di belakang Suao berbicara, Tuan Ao. Sepertinya kita akan mengalami masalah. Paman keempat yang juga berdiri di belakang Nona Lu pun menengok ke laut ke kejauhan. Paman keempat, apa yang terjadi? Nona Lu segera bertanya. Paman keempat tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi tubuhnya tegang seolah-olah lawan yang kuat akan segera datang. Sementara itu, wajah Master Gu juga tampak suram dan gelap. Bahkan ketika Suao bertanya-tanya apa yang dimaksud Master Gu, dia mendengar sorakan nyaring di tepi danau. Dia melacak ke sumber keriuhan, dan kemudian dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Tampak di permukaan danau yang tenang ada barisan ombak putih pecah yang memanjang dari sisi lain pantai ke pantai di dekat panggung. Kepala gelombang bergerak melakukan perjalanan dengan kecepatan luar biasa, menuju ke panggung tempat para bos Taipan itu berkumpul. Setelah melihat dari dekat, Suao melihat seorang pria berlari di danau, menendang air menciptakan garis air yang bergolak di atasnya. Apa itu manusia? Apakah itu sulap? Seseorang bertanya dengan suara bergetar, dan semua orang juga mengajukan pertanyaan yang sama dalam benak mereka. Pria itu tidak hanya berlari di atas air, tetapi dia juga bergerak secepat speedboat. Bagaimana dia melakukannya?
Paman keempat menganga di tempat kejadian dan akhirnya berhasil mengeluarkan beberapa kata. Berjalan di atas air. Astaga! Dia telah mencapai tingkat tertinggi dari kekuatan internal. Orang di danau itu telah mencapai tahap disempurnakan dalam kultivasi kekuatan internalnya. Dia hanya selangkah lagi dari Grand Master Transcendent. Di atas panggung, mulut bibir Shinzong melengkung menjadi senyuman. Dia membungkuk dalam-dalam dan berteriak lagi. Selamat datang, Master Hu. Sementara banyak pasang menatap dengan tidak percaya, Lin Hu menendang air di bawah kakinya dengan tiba-tiba dan lalu terbang ke udara. Sedetik kemudian, dia mendarat dengan kokoh di atas panggung. Dia mengaitkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan ringan kepada Song Tao. Apakah kau orang yang akan kulawan? Wajah Song Tao memucat hampir seketika. Dalam benaknya dia segera ingat sebuah nasihat dari gurunya, akan selalu ada orang yang lebih kuat darimu. Ini adalah pertama kalinya sejak dia melangkah ke atas panggung, ada rasa takut yang mendominasi. Namun sebagai seorang petarung sejati, adalah suatu kehormatan baginya untuk bisa bertarung dengan seorang ahli. Master Hu kemudian berkata kepadanya, silahkan. Dan, demikianlah akhir dari alur cerita pada episode kali ini. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak video ini sampai selesai. Tak lupa Mimin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe dan like channel Kakak Pertama ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, semoga semuanya selalu sehat, tetap bersemangat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin.